Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Triwulandari, prodi dari Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan bab pertama mengenai pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap hari manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut, terjadilah proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi. Individu yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan lingkungan yang dihadapannya akan membawanya ke arah pertumbuhan diri yang lebih maju. Supratiknya 1995 menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi sangat penting bagi kebahagiaan hidup kita. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Perkembangan kita sejak masa bayi sampai masa dewasa mengikuti pola semakin meluasnya ketergantungan kita kepada orang lain. Diawali dengan ketergantungan atau komunikasi yang intensif dengan ibu pada masa bayi. Lingkaran ketergantungan atau komunikasi itu menjadi semakin luas dan dengan bertambahnya usia kita. Kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Ketiga, dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita memiliki tentang dunia di sekitar kita. Yang keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Bab yang kedua tentang pengertian komunikasi. Setiap hari, semua orang selalu berbicara tentang komunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi bukanlah merupakan bawaan, melainkan harus dipelajari agar manusia dapat menjalin hubungannya dengan orang lain secara berkualitas. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Menurut Stephen 2006, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Pesan itu disampaikan dari sumber atau pengirim ke penerima. Menurut Stephen, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke atas. Bab ketiga tentang jenis komunikasi. Menurut Pratiwi dan Budani 2014, komunikasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Pembagian tersebut dapat didasarkan pada peserta media atau isi komunikasi. Atas dasar peserta, komunikasi dapat dibedakan menjadi A. Komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. B. Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan yang lain. C. Komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu kelompok. D. Komunikasi massa, yaitu komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok organisasi dengan khayalak banyak atau massa. Atas dasar media, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi media. Bab yang keempat tentang komunikasi antar pribadi. Tujuan dari komunikasi ini adalah menemukan diri, berhubungan dengan orang lain, meyakinkan agar merubah sikap dan perilaku, serta bermain dan menghibur diri. Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan, pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informa adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lain. Sedangkan komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat lain yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Dalam komunikasi verbal, menurut Mas Budi 2013, yang terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah yang pertama, vocabulary, perbendaharaan kata,
Kedua, rising, kecepatan. Ketiga, intonasi suara. Keempat, humor. Kelima, singkat dan jelas. Yang keenam, timing atau waktu yang tepat. Bab yang kelima tentang jenis-jenis hubungan antar pribadi. Lilweri 1997 menyatakan secara rinci bahwa terdapat 6 jenis atau tahap hubungan antar pribadi, yaitu yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Yang kedua, tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Yang ketiga, tahap keakraban dan keintiman. Silas dan Scott 1983 dalam Lilweri 1987 mengemukakan pendapat bahwa hubungan antar yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Yang keempat, tahap hubungan suami istri. Menurut Lilweri 1997, hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Yang kelima, tahap hubungan orang tua dan anak. Hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam suatu keluarga inti. Yang keenam, tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam suatu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Bab yang keenam tentang pembukaan diri. Self-disclosure atau disebut pembukaan diri, menurut Johansson 1981 mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Joe Luff dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan yang berserambi 4 yang mereka disebut dengan jendela johari sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui orang lain. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain. Serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam hal penerimaan supratiknya 1995, ada 2 hal yang perlu dicatat, yaitu 1. Penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya bisa dimulai dari penerimaan diri. 2. Penerimaan atau dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Bab 7 tentang hambatan komunikasi efektif. Fauzan 2007 menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu yang pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang ketujuh, salah informasi. Sementara Stephen 2006 secara rinci mengemukakan bahwa sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif, yaitu 1. Penyaringan, 2. Persepsi selektif, 3. Informasi berlebih, 4. Emosi, 5. Bahasa, dan yang keenam, kegelisahan komunikasi. Dan bab terakhir yang akan saya bahas adalah tentang konflik dalam hubungan antar pribadi. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, dan perbedaan kepentingan. Menurut supratiknya 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Menurut Johansson 1981, beberapa contoh manfaat positif dari konflik adalah: yang pertama, konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga,
Konflik dapat menumbuhkan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketergantungan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Yang ketujuh, konflik juga dapat menjadikan diri kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. Yang kedelapan, konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya untuk final mata kuliah keterampilan komunikasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.